Jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan Anda mensubscribe channel ini, maka Anda mendukung channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke, supaya semua pertanyaan Anda dapat dibahas di channel ini. Thank you, selamat menonton. Hai guys, sudah lama nih saya ada sekitar 3 hari nggak bisa buat video karena memang jadwal yang padat bersama istri dan juga pekerjaan. Oke, baik, melanjutkan video sebelumnya dimana saya akan coba untuk jawab pertanyaan dari kawan-kawan yang coba bertanya melalui DM ya di Instagram, yaitu di Chandra Irawan Official. Jadi follow Instagramnya ya di sini guys. Oke, baik. Dalam kesempatan ini saya coba menjawab pertanyaan daripada followers, yaitu Bang, bagaimana menghindari orang yang meminjam uang tetapi tidak merusak hubungan persahabatan. Oke, seringkali kita ketemui itu orang-orang yang berusaha meminjam, baik dalam keadaan mungkin ya memang ekonominya sedang melemah, ataupun memang hobinya meminjam karena beliau ada keperluan yang harus dipenuhi secepatnya begitu kan. Jadi gini, bagaimana caranya kita menghindari orang yang meminjam kepada kita tetapi tidak menimbulkan permusuhan ataupun tak enak hati lah begitu kan. Jadi kita pikir kembali guys, sebenarnya membantu itu adalah kewajiban seluruh manusia ya. Ketika ada teman, saudara, ataupun tetangga, ataupun orang yang sekalipun tidak kita kenali, kita apabila memiliki kelebihan ya lebih baik kita tolong kan begitu. Tapi kadang ya ada juga sebagian teman-teman kita yang meminjam uang dan terakhir nanti menjadi masalah dengan kita. Kadang orang ada yang memang dia konsisten ya, yang orangnya mungkin setiap minjam dia pulangkan sesuai dengan perjanjian waktu mengembalikan, nominal yang dikembalikan, mungkin ada yang sesuai. Tetapi kadang-kadang ada juga yang tidak sesuai. Nah, saya sendiri juga sering mengalami yang seperti itu. Bahkan saya juga pernah ditipu dan uang saya tidak kembali gitu. Saya menagihnya memang luar biasa, sampai kita berdebat, kita susah payah berantem, kita adu argumen dan sebagainya. Padahal itu adalah uang kita, real uang kita yang dipakai beliau kan gitu. Kalau saya sih gampang caranya. Kalau memang dia kita kenal dan dia teman dekat kita, istilahnya dia meminjam dengan nominal yang masuk akal, saya rasa nggak ada salahnya untuk kita apabila kita mampu meminjamkan uang tersebut. Dengan catatan diucapkanlah baik-baik perjanjiannya bahwa akan dibalikan kapan, seperti apa pengembaliannya, di mana, berapa nominalnya. Jadi harus ada perjanjian. Bila perlu untuk kita agar menghindari yang namanya esok hari itu perdebatan apa lain sebagainya, bila perlu divideoin. Lalu buat surat perjanjian di atas materai, bisa jadi bagus juga gitu. Karena kalau uang dipinjam, setahu saya, seandainya pun kita bawa ke ranah hukum, apabila kita bermasalah dengan orang yang meminjam, itu hukumnya perdata. Jadi kalau perdata ini sulit untuk cepat ditangani begitu, dan membutuhkan waktu lama di pengadilan untuk menentukan mana yang salah, mana yang benar ya kan. Terakhir ya itu lama waktunya. Jadi kalau memang dia baru minjam sekali dan nominalnya masuk akal, kita sanggup, saya rasa nggak ada salahnya ya kita pinjami.
Setelah kita pinjami, jalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati dengan beliau. Ternyata di bulan tersebut beliau membayar dengan konsisten sesuai dengan perjanjian. Maka ke depan kita sudah bisa nilai orang tersebut. Oh, ternyata si Polan ini orangnya dapat dipercaya. Jadi besok kalau dia minjam lagi, saya kasihlah gitu, nggak ada masalah lah kan gitu. Tapi nanti ada orang yang ketika sudah hari H, sudah sesuai perjanjian tetapi tidak membayar. Di sini tentu kita semakin berpikir kan bahwa was-was dengan dia. Mungkin dibayar di bulan itu tapi mungkin agak susah, agak sulit. Jadi ke depan apabila beliau kembali berhutang atau meminjam uang kepada kita, tentu kita akan berpikir yang kemarin saja penyelesaiannya seperti itu, bagaimana dengan yang ini selanjutnya. Karena kita sebagai peminjam juga nggak mikir, kita udahlah ditolong, sudah dibantu, tapi ya begitu sifatnya, masih saja mempersulit urusan gitu kan. Sementara orang yang memberikan pinjaman, terkadang kita sebenarnya uang itu ada, tapi kita takut ini, kita ragu. Bahkan kita sudah pernah terjadi dengan si A, lalu selanjutnya si B mau minjam ke kita jadi ragu kan mau ngasih si B, karena kita sudah trauma dengan sebelumnya. Sehingga si B kita lebih was-was, lebih kita lihat dulu bagaimana si Polan ini, apakah memang dia orangnya konsisten apa segala macam. Kenapa? Ketika nanti kita beri pinjaman lalu beliau tidak membayar, maka hubungan kita dengan beliau itu bisa rusak sampai di uang. Kadang-kadang orang yang minjam pula yang menyalahkan, alah si Polan itu pelit, baru dipinjam begininya saja udah gini, udah nyampe kesana kesini ngomongnya. Kadang ada orang yang seperti itu. Padahal uang yang kita pinjam kepada orang yang meminjamkan uang itu adalah kewajiban kita untuk membayar. Bukan seolah-olah kita yang meminjam ini menjadi korban. Terkadang begitu, kita meminjam dengan nominal sekian, kita tidak sanggup bayar sesuai dengan perjanjian. Datanglah orang yang meminjamkan uang, lalu marah-marah ke kita. Setelah marah-marah ke kita apa segala macam, kita videokan, kita posting bahwa inilah tingkah laku beliau begini segala macam untuk memperburuk ya citra beliau gitu. Sebenarnya kita salah, ini orangnya nggak punya otak gitu kan. Sudah ditolong malah cari-cari masalah gitu. Hutang itu adalah kewajiban harus dibayar. Dibayarnya kapan itu sesuai dengan perjanjian orang yang kita pinjam. Begitu. Jadi jangan seolah-olah ini kita menjadi korban pemerasan, menjadi korban atas kekerasan daripada orang yang meminjam. Tidak, yang salah itu kita. Orang yang meminjamkan duitnya apabila dipinjam dan dibalikkan sesuai dengan waktu perjanjian dan tidak ada istilahnya alasan begini, begitu, begini, tidak akan mungkin orang yang meminjamkan uang tadi marah dan terjadilah adu mulut. Itu tidak akan mungkin, terkecuali orang yang meminjam itu mempersulit untuk mengembalikan uang kepada orang yang dipinjam. Itu pasti. Dan kerugiannya, orang yang meminjam tersebut yang sudah bermasalah ini ke depan tidak akan lagi bisa meminjam kepada si peminjam tadi. Ya kalau hidup kita ke depan semakin membaik, semakin bagus. Kalau hidup kita ke depan itu semakin melemah, ekonomi semakin sulit, bagaimana? Kita sudah tidak punya lagi tempat untuk meminjam. Maka berhati-hatilah dalam perkara pinjam meminjam. Jangan sampai perkara uang ini merusak hubungan kita kepada teman-teman. Sebenarnya kalau kita punya integritas ya, punya nilai diri ya. Kalau saya pribadi, kalau saya dalam keadaan ekonomi yang lemah, saya tidak punya uang apa segala macam, tentu saya lebih memilih kepada tempat peminjaman yang memang resmi, seperti ya mungkin pegadaian, ada barang yang kita gadai, atau ke bank kita pinjam duit, kan gitu. Kenapa kita berani pinjam duit tapi kita nggak berani bayar bunga?
nggak berani kita bayar lebih. Sementara kita pilih teman kita yang bisa kita pinjami dengan nominal yang kita inginkan, lalu kita tidak konsisten, beliau marah-marah, selesai, hubungan kita rusak, kan begitu. Coba pinjam di bank, siapa yang berani datang nggak bayar sesuai dengan perjanjian, lalu datang orang bank, coba tes, lawan, marah-marah lah orang bank tersebut, tidak akan berani pasti. Orang yang berani marah-marah dan berani tidak terima begini begitu itu karena minjemnya sama teman. Dan kita sebagai peminjam itu nggak mikir sampai di situ. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cara menghindari tidak ada. Hanya saja kita mungkin kalau orang yang sudah pernah ini ya, namanya sudah cacat, sudah jelek sama kita, mungkin kita bilang saja, kita ingatkan saja, bro, bagaimana saya mau pinjamkan si bro, sementara hutang yang kemarin saja saya menagih kepada si bro itu setengah mati sampai saya habis waktu. Sampaikan saja seperti itu agar apa? Agar ke depan dia bisa lebih berpikir. Lalu sarankan untuk beliau pinjam saja ke tempat peminjaman yang resmi, kan begitu? Jadi kalau kita mempermudah urusan orang lain, maka orang lain juga akan mempermudah urusan kita. Jangan kita persulit urusan orang lain, maka orang-orang tadi bisa juga mempersulit jalan kita, kan begitu. Duit ini perkara yang luar biasa ya, bukan perkara sepele duit. Jadi kalau orang bilang cuman gara-gara duit, nggak bisa. Banyak gara-gara duit orang bunuh-bunuhan. Jadi duit ini sensitif sifatnya. Maka saya itu tadi menyarankan kepada teman-teman yang memang betul sedang membutuhkan pinjaman, alangkah baiknya kawan-kawan pinjam saja, baik ke aplikasi yang resmi, ke tempat peminjam yang resmi seperti bank dan sebagainya. Karena apa? Ke depan kalau kita ada masalah dalam pembayaran, tentu kita hanya bermasalah kepada orang bank, dan orang bank tersebut dia tidak mengenal kita, tidak dengan lingkungan kita, kan begitu. Urusan hukum ya itu mungkin harus kita hadapi ya. Tapi kalau dengan teman ini setiap hari kita ketemu, lingkungan kita, kalau rusak hubungan kita kepada beliau, kita juga yang rugi. Ke depan kita juga nggak bisa kita cerita-cerita dengan beliau, nongki-nongki, duduk gitu kan, udah susah gitu. Maka sekarang saya betul sudah banyak ya orang yang mencoba gitu, pinjamlah. Cuman kadang karena saya sudah tahu sifatnya si A begini, sifat si B begini, saya lebih memilih bahwa uang yang saya pegang tidak sepenuhnya saya pegang, tapi kepada istri saya apa segala macam, itu bisa alasan. Mungkin atau dengan cara, maaf ya bro, sekarang ini saya juga sedang banyak keperluan yang harus saya selesaikan. Jadi kalau saya lebih mementingkan kepentingan si bro, ya kepentingan saya terkendala. Nanti lain waktu kalau saya ada kelebihan ekonomi, pas kebetulan si bro butuh, saya insya Allah usahakan untuk membantu. Jadi kalau bisa kita tolak dengan halus. Ya kalau dengan halus juga si peminjam ini tetap memusuhi kita karena nggak kita beri pinjaman, ya itu sudahlah, itu urusan beliau kan gitu. Karena ya itu tadi kita tidak mau terulang yang kedua kali kan gitu. Yang sekali saja kadang kita sudah gontok-gontokan, apalagi nanti yang kedua, waduh. Karena apa? Saya lihat juga, kawan-kawan juga bisa lihat di media, di apa segala macam. Sekarang ini orang yang meminjam uang itu lebih garang, lebih buas, lebih ganas daripada orang yang memberikan pinjaman. Ya, itu lebih ganas. Bahkan beliau sempat berani mengancam lah begini begitu. Sementara beliau nggak ingat waktu datang. Kebanyakan orang yang minjam itu, potonglah pengomongan saya ini. Saya siap. Orang yang meminjam itu kebanyakan datang pasti, Pak, tolong saya, pinjamkan saya uang. Saya sedang butuh ini, saya sedang banyak keperluan. Sudah pasti, karena kita meminjam, nggak mungkin kita pinjam saya duit. Kan nggak mungkin. Tapi nanti nggak ingatnya itu, sewaktu pembayaran sulit, ya mungkin kita yang garang, itu salah. Kita berani minjam, kita berani buat perjanjian kapan menyelesaikan,
kita berani berikan, istilahnya kadang-kadang ada yang berikan nominal lebih ya, sudah diberikan perjanjian seperti itu, tiba di hari H kita nggak selesaikan, itu kesalahan kita sih. Maka saya lebih memberikan peringatan kepada kawan-kawan yang sering meminjam uang kepada teman-teman. Ingat waktu Anda datang meminjam dengan beliau. Kalau Anda waktu datang meminjam dengan beliau dengan cara yang lembut, yang sopan, selesaikan juga nanti ketika sudah sampai jatuh tempo dengan cara yang baik dan sopan. Si peminjam harus menyelesaikan kewajibannya. Yang memberikan pinjaman juga harus tetap sabar menunggu sampai dengan hari jatuh tempo si peminjam membayar, sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Begitu, saling menjaga, tetap berkomunikasi. Jangan pas sudah mau sampai seminggu hari H, si peminjam diam-diam tak mau tahu kan gitu. Tiba-tiba nanti di hari H nggak ada di rumahnya. Kadang-kadang seperti itu kan gitu. Jangan sampai. Ingat, persaudaraan, pertemanan itu jauh lebih penting. Kalaupun ibu ataupun kawan-kawan semua yang meminjam uang ini mungkin ketika membayar itu kondisinya juga ekonomi masih belum stabil, masih membutuhkan duit, cobalah bicara yang baik-baik kepada si pemberi pinjaman tadi. Pak, mohon maaf, untuk kesempatan di bulan ini saya tidak bisa membayar seperti biasanya tepat waktu. Beri saya waktu 5 hari lagi ataupun seminggu lagi untuk menyelesaikan. Karena kebetulan di bulan ini saya banyak biaya yang tak terduga. Kalau cara seperti ini Anda santun datang, saya jamin pasti hati orang yang memberikan pinjaman ini luluh. Pasti dia bilang, ya sudah, tidak apa-apa Pak, Bu, yang penting saya tetap percaya dengan omongan Bapak dan Ibu bahwa Ibu membayarnya nanti 5 hari lagi. Itu lebih mantap. Kita harus gentle, jangan sampai kita marah-marah, kita berusaha kabur, kita berusaha lari. Itu yang salah gitu. Makanya untuk kawan-kawan yang memang sudah bermasalah nih, pernah minjam dengan si polan, ya harap-harap sadar dirilah, jangan sampai pinjam lagi dengan beliau. Karena bisa jadi semakin nanti meningkatkan yang namanya kerusakan silaturahmi. Daripada itu, silakan pinjam kepada yang lain, tapi dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara penyelesaian yang lebih baik lagi, ya. Karena apa? Pinjam meminjam ini sensitif, apalagi berbicara duit. Juga hukumnya perdata, sulit untuk diselesaikan secara hukum sebenarnya, membutuhkan waktu yang lama. Maka daripada itu, ya jangan sampailah. Kalau bisa kita bekerjalah, usaha sebaik mungkin. Kalau memang betul-betul membutuhkan, ya alangkah baiknya kita ke tempat yang resmi, yang lebih terjamin, begitu kan. Jadi mungkin itu saja satu pesan saya terakhir. Untuk kawan-kawan yang memiliki kelebihan finansial saat ini, tidak ada salahnya membantu sahabat, tetangga, dan lain sebagainya yang membutuhkan bantuan. Apabila Anda menilai orang tersebut tidak layak meminjam, misalnya ada si A meminjam kepada si B dengan pinjaman 1 juta. Ya, si B tahu kondisi si A tidak akan mampu membayar 1 juta, baik dalam perjanjian kapanpun kepada si B. Maka si B alangkah baiknya tidak memberikan pinjaman kepada si A, tetapi memberikan sedekah. Ya tidak penuh, mungkin sebagian bisa, ini saya beri saja, Anda tidak usah pinjam dengan saya tidak mau hubungan saya rusak dengan Anda. Pergunakan ini untuk bertahan beberapa hari, Anda mendapatkan nominal yang Anda butuhkan tadi. Itu lebih bagus daripada kita kasih dengan cara terpaksa dan keesokannya dia mengembalikan juga dengan cara terpaksa. Hubungan bisa hancur. Oke? Kawan-kawan, sehat selalu. Semoga kita terhindar dari virus yang sedang menyebar di seluruh dunia ini. Tetap semangat. Ingat, tolong menolong itu baik,
selesaikan dengan baik, awali dengan baik, dan akhiri dengan baik, itu top luar biasa. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.